Indonesia. Jumpa lagi dengan Suci di channel akun YouTube Upscape Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal KGD yang biasanya muncul di UPNI. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 10 soal. Sebelum itu, teman-teman silahkan yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan tekan tombol like jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Yuk, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, soal pertama itu tentang tindakan keperawatan. Nah, di sini soalnya adalah seorang perawat sedang memberikan perawatan kepada pasien di ruang CVCU sebuah rumah sakit. Perawat tiba-tiba melihat adanya gambaran EKG pada monitor sebagai berikut. Nanti muncul di layar teman-teman, ini gambaran EKG-nya. Oke. Terus apakah tindakan yang pertama kali harus dilakukan oleh perawat tersebut? Pilihan optionnya A. Memulai resusitasi jantung paru atau CPR, B. Memberikan terapi epinefrin, C. Memberikan terapi amiodaron, D. Defibrilasi, E. Mengecek nadi dan pemasangan lead EKG. Nah, jawabannya tepat adalah jawabannya tepat yaitu E. Mengecek nadi dan pemasangan lead EKG. Kenapa seperti itu? Nah, tiba-tiba teman-teman melihat gambaran asistol pada EKG. Yang harus dilakukan pertama kali adalah kita cek dulu apakah ada lead yang terlepas. Kenapa? Karena asistol sendiri adalah sebuah gambaran EKG yang menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas listrik jantung. Nah, hal ini bisa juga dipengaruhi oleh pemasangan lead. Mungkin saja leadnya bisa copot. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama adalah kita cek dulu leadnya. Setelah kita cek leadnya, kalau seandainya memang tidak ada yang lepas, baru kita laksanakan CPR. Nah, seperti itu ya. Makanya kenapa mengecek nadi dan pemasangan lead EKG itu adalah jawabannya. Nah, kenapa bukan memulai resusitasi jantung paru CPR? CPR memang salah satu pengatasan dari gambar asistol. Namun, kita harus menengok dulu. Sebelumnya kita pastikan dulu apakah benar-benar ini asistol dengan pengecekan nadi dan lead EKG. Nah, terus kalau jawaban B kenapa salah memberikan terapi epinefrin? Karena terapi epinefrin ini pada asistol kita berikan setelah kita melakukan CPR. Terus selanjutnya memberikan terapi amiodaron, kenapa itu salah? Karena terapi amiodaron itu bukan pada terapi yang kita berikan kepada pasien dengan asistol. Nah, defibrilasi, kenapa defibrilasi salah? Karena defibrilasi adalah tindakan yang kita lakukan pada pasien dengan VT atau VF, bukan pada pasien asistol atau PA. Seperti itu teman-teman. Jadi jawaban yang benar dari soal nomor 1 adalah option E, mengecek nadi dan pemasangan lead EKG. Masuk ke soal nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, soal nomor 2 ini adalah interpretasi analisa gas darah. Soalnya sebagai berikut. Seorang laki-laki 38 tahun dengan diabetes mellitus tipe 1 diantarkan ke IGD. Pasien tidak makan dan tidak melakukan injeksi insulin. Terus pasien terlihat konfusi, letargi, frekuensi napas 32 kali per menit, dan nafas pasien tersium seperti bau buah. Kadar glukosa darahnya 620 mg per/dl. Dengan bantuan terapi oksigen 40%, nilai AGD-nya pH-nya 7,15 nih. Maaf ya, ini 7,15 maksudnya. Di sini 7,15 ya teman-teman ya. Lalu PCO2 30 mm Hg, HCO3- 10 mmol per liter. Dan saturasi oksigennya adalah 94. Apakah interpretasi analisa gas darah pada pasien tersebut? Di sini ada optionnya A. Asidosis respiratorik, B. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, C. Asidosis metabolik, D. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian, dan E. Asidosis metabolik terkompensasi penuh. Nah, jawabannya apa teman-teman? Nah, dari soal ini jawabannya adalah D. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita kembali lagi ke pembahasan AGD. Ada cara mudah untuk menginterpretasikan AGD ya teman-teman. Pertama, kita tengok nilai pH-nya. Kita tengok nilai pH tadi adalah 7,15. 7,15 nilai pH-nya. Terus kalau 7,15 berarti pH-nya turun dari nilai normal, yaitu asidosis. Nah, kalau asidosis langsung aja kita tengok ke PCO2. Nah, PCO2-nya adalah 30 mm Hg. Nah, kalau 30 mm Hg berarti PCO2-nya turun dari nilai normal, otomatis menjadi asidosis metabolik.
Nah, selanjutnya kita tentukan dia terkompensasi atau tidak terkompensasi. Nah, pada soal pH-nya adalah 7,15 abnormal atau asidosis, PCO2-nya 30 mm Hg juga abnormal, dan HCO3-nya 10 mmol per dl. Sehingga dia ketiganya adalah abnormal. Kalau ketiga-tiga komponen tersebut abnormal, dia menjadi terkompensasi sebagian. Jadi jawaban dari soal nomor 2 adalah D, asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu mengenai resusitasi jantung paru. Nah, di soal yaitu seorang perawat yang sedang bertugas mendapati seorang pasien 50 tahun unresponsif di suatu ruang rawat. Lalu pasien tidak bernafas dan tidak teraba nadi. Saat ini perawat akan memulai kompresi dada. Nah, untuk mendapatkan high quality CPR, berapakah kecepatan dan kedalaman kompresi yang harus dilakukan perawat? A. 60-100 kali per menit 2-3 cm. Kedalamannya 2-3 cm. B. 80-120 kali per menit dengan kedalaman 3-5 cm. C. 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Terus D, di atas 120 kali per menit 6-8 cm kedalamannya. Dan E, tidak ada pilihan yang benar. Nah, apakah jawabannya? Jawabannya adalah C, 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Nah, ayo kita bahas kenapa jawabannya seperti itu. Nah, dalam pemberian CPR, untuk keberhasilannya atau keefektifannya itu harus memenuhi syarat high quality CPR. Ada beberapa komponen atau beberapa syarat supaya CPR kita atau RJP kita itu berkualitas tinggi. Nah, yang pertama adalah melakukan kompresi dada dengan frekuensi 100-120 kali per menit. Yang kedua yaitu melakukan kompresi dada dengan kedalaman 5-6 cm. Yang ketiga itu harus memberikan recoil penuh di setiap tekanan atau setiap CPR. Nah, apa itu recoil penuh? Recoil ini adalah kita memberikan jeda pada saat memberikan kompresi. Jadi jeda antara satu kompresi dengan satu kompresi lainnya. Tujuannya adalah supaya darah yang kita pompakan melalui kompresi itu diberi kesempatan untuk kembali ke jantung, baru kita pompakan lagi, sehingga darah yang terpompa dari hasil kompresi kita itu maksimal. Nah, selanjutnya itu meminimalkan jeda dalam kompresi. Jadi walaupun kita kasih dia recoil, tapi jedanya harus diminimalisir gitu. Jangan terlalu banyak jeda di antara kompresi. Juga di antara kompresi satu siklus dan siklus selanjutnya juga jangan terlalu lama jedanya. Lalu selanjutnya memberikan ventilasi yang cukup, yaitu 2 ventilasi setiap 30 kali kompresi. Yuk kita tinjau jawaban lainnya. Yang A 60 kali sampai 100 kali per menit, yang jawaban A, B, D, E itu tidak benar karena tidak memenuhi syarat dari high quality CPR. Jadi kesimpulannya adalah jawaban yang benar dari soal nomor 3 yaitu C. High quality CPR-nya berupa memberikan kompresi 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 4 ya teman-teman. Nah, soal nomor 4 ini adalah tentang resusitasi jantung paru juga. Nah, soalnya ada sebagai berikut. Seorang bayi 7 bulan dilarikan ke IGD setelah menelan permen yang tidak sengaja dijatuhkan di lantai. Bayi tidak dapat mengeluarkan suara, terdengar suara stridor, dan terdapat sumbatan jalan nafas total. Setelah dilakukan teknik back blow, diikuti dengan chest thrust berulang-ulang sebanyak 5 kali, namun sumbatan nafas tidak teratasi dan bayi terlihat semakin membiru. Perawat bersiap melakukan CPR. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah rasio kompresi dibandingkan ventilasi yang tepat dilakukan perawat tersebut? Optionnya A. 30:2 dengan 1 penolong. B. 30:2 1 maupun 2 penolong. C. 15:1 2 penolong. D. 15:1 dengan 1 maupun 2 penolong. E. Tidak ada pilihan yang benar. Nah, dari soal tersebut, jawaban yang tepat adalah A. Nah,
Pada bayi itu berbeda dengan dewasa teman-teman untuk perbandingan antara CPR dan dibandingkan dengan ventilasi. Berapa yang kita berikan. Nah, jadi kalau pada bayi itu untuk satu orang penolong perbandingannya adalah 30:2. Sementara untuk 2 penolong adalah 15:2. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita tinjau lagi jawabannya yang lain, jawaban yang salah. Nah, kenapa option B tidak tepat, yaitu 30:2, 1 maupun 2 penolong? Karena 30:2, 1 ataupun 2 penolong itu adalah perbandingan yang kita gunakan untuk pasien dewasa. Sementara option C dan D 15:1 dengan 2 penolong atau 15:1, 1 maupun 2 penolong itu tidak masuk atau tidak sesuai dengan perbandingan kompresi dada dan ventilasi manapun. Jadi kesimpulannya soal nomor 4 itu jawaban yang benar adalah A, 30:2 dengan 1 penolong. Masuk ke pembahasan soal nomor 5 ya teman-teman, yaitu ini tentang tindakan keperawatan. Nah, soalnya sebagai berikut, seorang laki-laki 25 tahun dilarikan ke IGD setelah secara tidak sengaja merobek bagian brachial arterinya ketika berusaha melompati sebuah pagar dengan kak berduri saat mengikuti kegiatan demonstrasi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah cara yang tepat dan cepat dilakukan perawat untuk menghentikan perdarahan pada pasien tersebut? Optionnya yaitu A, memberikan tekanan langsung pada luka, B, memberikan terapi platelets agent, C, memasang tourniquet pada bagian distal luka, D, memasang tourniquet pada bagian proksimal dari sisi luka, E, memakai hemostat atau klem. Nah, dari soal tersebut yang benar adalah A, memberikan tekanan langsung pada luka. Yuk kita tinjau jawabannya kenapa bisa A. Nah, jadi pada perdarahan seperti di soal, cara yang paling efektif dan cepat adalah dengan memberikan tekanan langsung pada luka. Nah, kita berikan tekanan langsung pada luka sehingga luka bisa didep atau bisa dihentikan secara cepat dan efektif. Nah, lalu bagaimana dengan option jawaban lain? Option jawaban lain, option B, itu memberikan terapi platelets agent. Nah, terapi platelets agent ini pada perdarahan aktif tidak akan menghentikan perdarahan pasien secara efektif dan cepat. Terus yang option C dan D itu memasang tourniquet pada bagian distal luka atau memasang tourniquet pada bagian proksimal dari sisi luka itu juga tidak tepat. Karena walaupun pemasangan tourniquet kita pasang dengan benar di atas tekanan sistolik, nah tetap akan memberikan cedera pada jaringan yang terluka. Bisa menyebabkan iskemia distal yang disebabkan oleh tourniquet tersebut. Lalu jawaban E, pemakaian hemostat atau klem itu tidak tepat juga karena memerlukan waktu yang pertama, lalu juga dapat merusak jaringan di sekitar klem yang kita pasang, seperti rusaknya jaringan syaraf atau rusaknya jaringan pembuluh darah. Jadi jawaban yang tepat dari soal nomor 5 adalah A, memberikan tekanan langsung pada luka. Masuk ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini tentang interpretasi EKG. Nah, soalnya adalah seorang laki-laki 65 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pusing dan palpitasi yang dirasakan dari waktu ke waktu. Perawat melakukan perekaman EKG dengan hasil iramanya teratur, frekuensi nadi 220 kali per menit, gelombang P sulit dilihat dan kecil-kecil, interval PR memendek, dan gelombang QRS normal. Nah, soalnya adalah, apakah kesimpulan hasil pemerekaman EKG pada pasien tersebut? Optionnya A, sinus takikardi, B, sinus ares, C, supraventricular takikardi, D, atrial flutter, E, atrial fibrilasi. Jawabannya adalah C, supraventricular takikardi. Nah, kenapa jawabannya bisa seperti itu? Nah, pada gambaran EKG supraventricular takikardi itu ada beberapa ciri-ciri teman-teman sesuai dengan soal tadi. Yaitu pertama kita tengok dari gelombang P. Pada supraventricular takikardi, gelombang P-nya itu kecil-kecil atau tidak bisa dinilai. Lalu selanjutnya kita langsung ke interval PR. Nah, interval PR-nya itu biasanya memendek. Terus kita langsung tengok ke gelombang QRS. Nah, gelombang QRS-nya biasanya normal. Nah, ayo kita tinjau jawaban lain. Kenapa bisa salah?
Nah, jawaban A, sinus takikardi. Kenapa sinus takikardi salah? Pada sinus takikardi itu adalah gelombangnya itu biasanya teratur semuanya, baik P, baik QRS, baik interval PR pun normal. Namun di sini perbedaannya adalah frekuensinya tidak melebihi dari 150 kali per menit. Lalu selanjutnya sinus Ares. Nah, sinus Ares ini tidak benar karena di soal tidak ada ciri-ciri yang menyatakan bahwa ada gelombang P atau gelombang QRS atau satu kompleks itu yang hilang. Terus, kenapa atrial flutter salah? Atrial flutter salah karena pada soal tidak ada yang menunjukkan bahwa ada gambaran gelombang P yang seperti gergaji. Pada atrial flutter sendiri itu biasanya gelombang P-nya tersebut dapat dihitung. Lalu selanjutnya, kenapa atrial fibrilasi tidak benar? Karena pada soal itu tidak ada data yang menunjukkan frekuensinya itu di bawah 150. Karena biasanya pada atrial fibrilasi irama P-nya tidak teratur, irama juga tidak teratur, dan frekuensinya di bawah 150 kali per menit frekuensi nadinya. Nah, jadi kesimpulan dari soal tersebut jawabannya adalah C, supraventrikular takikardi. Masuk ke soal yang ketujuh, yaitu tentang kebutuhan cairan. Nah, soalnya ada sebagai berikut. Seorang pasien dilarikan ke IGD rumah sakit setelah mengalami luka bakar derajat 3 akibat ledakan. Pasien mengalami luka bakar lebih kurang 40% pada bagian tubuhnya. Terus diketahui berat badan pasien adalah 75 kg. Pertanyaannya adalah, berapakah kebutuhan cairan pasien tersebut untuk 24 jam pertama? Nah, dari soal itu ada optionnya yang A, 4 liter, B, 8 liter, C, 16 liter, D, 12 liter, dan E, 10 liter. Nah, jawaban dari soal ini adalah D, 12 liter. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, ayo kita bahas. Nah, jadi cara pembahasannya ada seperti ini. Untuk menghitung kebutuhan cairan pada pasien dengan luka bakar, kita menggunakan itu formula Parkland atau rumus Baxter. Nah, di sini rumusnya adalah 4 kg dikali dengan berat badan pasien 75 kg dikali dengan 40% luka bakar pasien. Hasilnya itu silahkan dihitung berapa? Hasilnya adalah 1200 ml. Nah, di option itu jawabannya dalam liter. Tinggal kita rubah ke liternya saja menjadi 12 liter. Ya, karena ini hasilnya dalam 24 jam. Nah, kenapa jawaban yang lain salah? Karena tidak sesuai dengan penghitungan rumus Baxter, dan karena di soal itu diminta adalah 24 jam pertama. Jadi kesimpulannya, jawaban dari soal nomor 7 yaitu D, 12 liter. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-8, yaitu tentang kebutuhan cairan. Masih pasien dengan luka bakar. Soalnya sebagai berikut, teman-teman. Seorang laki-laki 45 tahun mengalami luka bakar kategori superficial partial thickness di bagian posterior kepala dan leher, di lengan kiri depan, lengan kanan depan dan belakang, badan bagian posterior, tungkai kanan depan dan belakang, serta tungkai kiri bagian depan. Sementara berat badan pasien adalah 60 kg. Pertanyaannya adalah, berapakah kebutuhan cairan pasien tersebut untuk 8 jam pertama? Optionnya yaitu A, 16.500 ml, B, 16.200 ml, C, 8.100 ml, D, 26.208 ml, dan E, 1.638 ml. Jawabannya adalah, jawabannya kita simpan dulu, kita hitung dulu. Cara penghitungannya adalah seperti tadi, menggunakan formula Parkland atau rumus Baxter. Namun sebelumnya kita tentukan dulu berapa luas luka bakar pasien. Nah, pada soal adalah yang terkena luka bakar itu di bagian posterior kepala dan leher. Pada bagian posterior kepala dan leher itu persennya adalah 9%. Lalu kita tambahkan dengan di soal tadi,
di bagian lengan kiri depan. Berarti cuma bagian depan aja ya teman-teman. Kalau bagian depan berarti 4,5 karena cuma bagian depan, nggak masuk belakang. Selanjutnya lengan kanan depan dan belakang. Nah, kalau lengan kanan depan dan belakang itu seluruh lengan berarti 9%. Badan bagian posterior itu 18%. Lalu tungkai kanan depan dan belakang berarti satu tungkai itu 18% juga. Lalu tungkai kiri bagian depan, cuman bagian depan saja berarti 9%. Nah, totalnya adalah kita tambahkan 9 tambah 4,5 tambah 9 tambah 18 tambah 18 tambah 9 yaitu menjadi 67,5%. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan cairan selama 24 jam. Berapa kebutuhan cairan selama 24 jam? Kita masukkan ke rumus Baxter tadi, yaitu 4 dikali luas luka bakar yaitu 67,5%, terus dikali dengan berat badan pasien tadi 60 kg. Ayo silahkan dihitung. Berapa? Hasilnya adalah 16.200 ml. Nah, pertanyaannya bukan 24 jam tadi teman-teman. Pertanyaannya adalah berapakah kebutuhan cairan pasien tersebut untuk 8 jam pertama. Jadi seperti di materi sebelumnya, pada pemberian cairan pada pasien dengan luka bakar itu kita berikan 50% dari jumlah cairan selama 24 jam itu di 8 jam pertama, 50%-nya lagi di 16 jam berikutnya. Jadi karena soalnya itu kebutuhan pasien tersebut untuk 8 jam pertama, berarti dia adalah setengah dari 16.200, yaitu 8.100 ml. Jadi kesimpulannya teman-teman, jawaban yang tepat adalah C, 8.100 ml. Kita masuk ke soal nomor 9 ya teman-teman, yaitu tentang pembebasan jalan nafas. Nah, soal ini lumayan sering juga keluar di UPNI tentang pembebasan jalan nafas, atau di KGD-nya berarti ini terletak di sistem airway, di A, yang pertama kali kita lakukan pada pasien dengan trauma. Yuk kita lihat soalnya. Soalnya adalah seorang laki-laki 17 tahun dibawa ibunya ke ruang IGD. Hasil pengkajian, anak sulit bernafas, sulit bicara, batuk dan terdengar bunyi napas tridor. Ibu pasien menjelaskan kondisi ini terjadi sejak 30 menit yang lalu ketika pasien sedang memakan buah salak. Pertanyaannya, apakah teknik pembebasan jalan nafas yang dapat dilakukan pada pasien? Optionnya A. Heimlich maneuver, B. Sapuan jari, C. Chest thrust, D. Sniffing position, dan E. Anjurkan pasien untuk muntah. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Heimlich maneuver. Nah, di sini pada soal kenapa bisa jawabannya Heimlich maneuver adalah pada soal itu pasien data fokusnya remaja laki-laki usia 17 tahun, sulit bernafas, sulit bicara, batuk dan terdengar bunyi tridor. Berarti terjadi sumbatan nafas total pada pasien. Nah, yang tepat pada pasien umur 17 tahun untuk mengatasi sumbatan jalan nafas totalnya adalah dengan melakukan Heimlich maneuver sampai buah salak keluar dari jalan nafas pasien. Nah, kita tinjau jawaban yang lain. Kenapa sapuan jari tidak tepat? Karena pada soal itu tidak dikatakan bahwa terlihat sumbatan jalan nafasnya, nggak dikatakan ada kelihatan biji salak atau kelihatan salaknya, nggak disebutkan. Berarti tidak tepat karena sapuan jari ini baru boleh kita lakukan pada pasien apabila sumbatan jalan nafasnya itu sudah nampak. Terus chest thrust. Nah, chest thrust kenapa tidak dilakukan? Chest thrust itu diindikasikan untuk ibu hamil atau untuk pasien dewasa dengan obesitas. Terus sniffing position. Nah, kenapa sniffing position tidak tepat? Karena ini merupakan teknik membuka jalan nafas pada bayi. Nah, ini pada bayi ya, bukan pada dewasa. Terus option terakhir, nah anjurkan pasien untuk muntah. Nah, ini tidak tepat teman-teman, karena pada saat kita anjurkan pasien itu untuk muntah akan membuat sumbatan itu semakin dalam masuk, atau bisa juga karena tekanan yang keras dan gesekannya bisa menyebabkan kerusakan pada jalan nafas yang dilalui oleh sumbatan atau benda asing tersebut. Jadi kesimpulannya kenapa jawabannya adalah A. Heimlich maneuver, itu karena tindakan Heimlich maneuver memang dilakukan pada pasien dewasa yang masih sadar. Oke, kesimpulannya adalah jawabannya yang tepat adalah A. Heimlich maneuver.
Oke, nggak terasa kita udah masuk ke soal yang terakhir ya teman-teman ya, soal nomor 10. Nah, soal terakhir ini mengenai tindakan keperawatan. Soalnya adalah, seorang perempuan 28 tahun pos kecelakaan lalu lintas dibawa ke IGD rumah sakit. Lalu tampak luka robek pada bagian dahi dan pipi pasien, tampak adanya perdarahan pada hidung dan mulut pasien, serta adanya luka lebam pada lengan dan bahu kanan pasien. Pasien datang dengan penurunan kesadaran dan terdengar adanya suara nafas gargling. Nah, apakah tindakan utama yang tepat dilakukan oleh perawat? Tindakan utama ya teman-teman. A. Memasang neck collar. B. Melakukan suction. C. Memberikan oksigen. D. Pemasangan OPA. E. Pemasangan NPA. Jawaban yang tepat adalah A. Memasang neck collar. Nah, kenapa memasang neck collar? Nasionalnya adalah kita tinjau lagi kasus, yaitu pasien mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, kecelakaan lalu lintas terus tampak adanya kemungkinan pasien mengalami trauma cervicalis karena di soal itu tampak adanya trauma capitis pada pasien. Nah, ciri-ciri trauma capitis pada soal adalah yaitu ada perdarahan pada hidung dan mulut pasien. Nah, juga terdapat multiple trauma sehingga kita makin mencurigai pasien kemungkinan mengalami trauma cervicalis. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah juga itu harus ingat prinsip ABC. Nah, pada prinsip ABC, pada pasien trauma itu kita pasang dulu neck collar. Nah, neck collar ini juga termasuk ke sistem airway ya. Kita pasang dulu neck collar hingga cervicalisnya bisa kita imobilisasi sehingga nantinya tidak terjadi cedera yang lebih lanjut atau tidak terjadi perburukan pada pasien akibat adanya gerakan pada cervicalis pasien. Nah, kita tinjau jawaban yang lain. Kenapa melakukan suction tidak tepat? Kan ada bunyi gargling. Nah, melakukan suction ini benar dilakukan tapi setelah kita memasang neck collar. Setelah kita imobilisasi dulu cervicalisnya, baru kita lakukan tindakan suction pada pasien untuk mengatasi garglingnya. Selanjutnya, kenapa pemberian oksigen tidak tepat? Karena pemberian oksigen itu terletak pada pengatasan di breathing. Jadi kita selesaikan dulu airway-nya, baru nanti kita ke breathing-nya. Lalu kenapa pemasangan OPA tidak tepat? Kenapa pemasangan NPA tidak tepat? Karena mereka sama-sama terletak di breathing. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah jawaban yang tepat dari soal tersebut yaitu memasang neck collar. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini teman-teman. Sudah kita bahas 10 soal, semoga pembahasannya dapat dimengerti. Dan selamat ujian. Untuk yang akan ujian, tetap semangat. Semoga semuanya lulus di ujian kompetensi Nurse Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!